Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassallallahu wasallam alaihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid wa ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, Kamis di malam Jumat, dengan izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat melanjutkan kajian rutin kita dalam bahasan tafsir dari Quran surat Yasin, merujuk kepada tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Mudah-mudahan hadirnya kita, iktikafnya kita sesaat ba'da maghrib sampai dengan isya, mudah-mudahan mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam disampaikan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah, kita awali terlebih dahulu kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dalam surat Yasin di ayat yang ke-65. Kemarin sudah kita bahas pekan lalu, malam Jumat kemarin, ayat ke-63 dan ayat 64. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Sudah kita bahas kemarin. Di orang-orang yang mengingkari Allah, menyembah syaitan, berbuat kufur, ingkar kepada Allah, mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Karena apa? Karena dahulu di dunia mereka ingkar, mereka abai, mereka lalai, bahkan mereka melawan Tuhan. Disuruh melakukan tauhid, dia malah berbuat syirik. Disuruh mengamalkan sunnah, dia amalkan bid'ah. Disuruh menegakkan yang hak, dia lakukan yang batil. Nah, orang-orang yang dahulu di dunia melakukan kesesatan yang banyak, kesesatan yang tampak, maka nanti Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Kemudian jamaah sekalian, malam hari ini kita lanjutkan ayat yang ke-65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita baca di sini arti terjemah yang dibawakan oleh Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Pada hari ini kami tutup atas mulut-mulut mereka dan kami buat bercakap tangan-tangan mereka, dan naik saksi kaki-kaki mereka atas apa yang mereka usahakan. Jamaah, Buya Hamka menafsirkan ayat ke-65 dalam surat Yasin ini dalam tafsir Al-Azhar cukup panjang, sampai 3 halaman. Cukup panjang, 3 halaman beliau menafsirkan satu ayat ke-65 dalam Quran surat Yasin. Jamaah, apa kata Buya Hamka? Kita lihat. Pada hari ini kami tutup atas mulut-mulut mereka. Kita lihat apa yang ditafsirkan oleh Buya Hamka. Artinya bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, tanya jawab tentang kesalahan yang telah mereka perbuat, menukar persembahan dari menyembah Allah kepada menyembah setan,
Ketika ditanya di hadapan mahkamah Allah, lidah mereka atau mulut mereka telah terkunci, tidak sanggup bercakap lagi. Maka jamaah sekalian, ayat ini menjadi info kepada kita bahwa ketika tiba datang pengadilan Tuhan, ketika datang yaumul hisab di padang mahsyar, tidak ada lagi manusia yang dapat memberikan pembelaan. Tidak ada lagi manusia yang dapat melakukan kedustaan dengan apa? Dengan lisan mereka. Al-yauma, nanti kelak hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup, kami kunci ala afwahihim, mulut mereka. Jadi jamaah, kapan kesempatan mulut itu bicara di dunia? Kapan kesempatan mulut kita untuk bercakap, ya, berkata-kata sekarang di dunia? Tapi ketika tubuh kita dikubur, dipendam dalam tanah, maka kesempatan mulut untuk bicara selesai. Jadi jamaah, kalau seandainya ada pertanyaan yang sering kita dengar, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, siapa nabimu, siapa Tuhanmu, apa kiblatmu? Siapa yang menjawab? Bukan mulut. Jadi pertanyaan yang diajarkan sejak TPA di madrasah-madrasah, yang menjawab bukan lagi lisan, bukan lagi mulut. Mungkin ketika di dunia kita memberikan keterangan yang dusta, keterangan yang palsu, kita memanipulasi kebenaran bisa. Yang batil dibilang hak, yang bid'ah dibilang sunnah, yang syirik dikatakan tauhid. Kapan itu ada? Di dunia. Tapi kalau seandainya nanti di akhirat, nggak bisa. Kita tukar yang benar, kita tukar yang salah, kita campur adukan kebatilan dengan kebenaran. Di akhirat tidak bisa. Siapa yang akan bicara? Wa tukallimuna aydihim. Tapi yang dapat berbicara, yang akan memberikan laporan di hadapan Tuhan, aydihim, tangan-tangan mereka. Jawab, tangan, kita lihat ini tangan nggak bisa bicara. Kita lihat ini tangan seolah-olah tangan nggak ada mulutnya. Tapi jamaah, tangan kita selama di dunia menjamah apa, meraih apa, mengambil apa, tangan bicara. Jamaah sekalian, di dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, di sana ada keterangan yang ditafsirkan oleh Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, mengutip firman Allah dalam Quran surat Al-Isra, bahwasanya yang akan memberikan kesaksian, laporan di hadapan Tuhan itu bukan cuma tangan. Tapi kata Quran di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa syahidna 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun." Akan menjadi saksi di hadapan kami, kata Allah, apa? Pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kulit-kulit mereka. Bima kanu ya'malun, atas apa yang dulu pernah mereka lakukan. Maka jamaah, sejatinya tangan kita ini kan kulit. Jadi kalau seandainya dalam Quran surat Al-Isra disebutkan, ini kuping ngasih laporan. Ini telinga mendengarkan apa, dia akan lapor kepada Tuhannya. Kita punya mata, ini mata memandang apa, melihat apa yang dilihat mata akan laporan di hadapan Tuhannya. Wa juluduhum, dan kulit-kulit mereka. Jamaah, dahi kita kulit, pipi kita kulit, lengan kita kulit, leher, dada, perut kita kulit, betis kaki kita kulit. Maka kulit kita pernahkah menempel dengan hal-hal yang diharapkan Allah? Dia bicara. Digunakan untuk kebaikan ibadah, dia bicara. Jadi jamaah, tubuh kita kulit. Kita bukan robot yang terbuat dari besi, bukan, kulit.
Jadi jamaah sekalian, kalau seandainya lisan yang akan berbicara di hadapan Allah itu apa? Banyak. Mungkin ayat ini berbicara tangan, sejatinya telinga kita bicara, ngasih laporan. Pandangan mata kita itu bisa bicara, ngasih laporan. Bahkan di sini di dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka di halaman 441, Buya Hamka membawakan sebuah riwayat. Ini tentang pandangan. Dalam sebuah riwayat ketika Utsman bin Affan sedang duduk di majelisnya, dikelilingi oleh sahabat-sahabat Nabi, sahabat Rasulullah. Dalam keadaan duduk, ya, Khalifah atau Amirul Mukminin, tiba-tiba Anas bin Malik datang. Kemudian Anas bin Malik yang baru datang, seraya Utsman bin Affan berkata, apa kata Utsman? Ra'aitu athara zina fi ainaka. Aku melihat bekas zina pada matamu. Jadi Utsman bin Affan ketika sedang duduk ngeriung berhalaqah bermajelis seperti kita, datang Anas bin Malik. Kemudian lantas Utsman berkata, ra'aitu athara zina fi ainaika. Aku melihat di matamu bekas zina. Jadi jamaah, mata aja bisa zina. Apa zinanya mata? Ya, kita selama ini menganggap zina itu kelamin laki dengan kelamin perempuan. Melepas busana, menanggalkan pakaian, persenggamaan dilakukan, itu zina. Tapi ternyata ada zina. Fi ainaika, di matamu wahai Anas, aku melihat athara zina, bekas zina yang kau lakukan. Lantas kemudian Anas bertanya, awahyun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Amirul Mukminin. Masih adakah wahyu sesudah Rasulullah wahai Amirul Mukminin? Kemudian lantas Utsman menjawab, apa kata Utsman? Itu bukan wahyu. Yang aku ucapkan barusan, aku melihat pandanganmu, matamu ada bekas zina, itu bukan wahyu, tapi hanya firasat. Hanya firasat. Kemudian lantas Anas bin Malik bercerita bahwa sebelum tiba di majelisnya Utsman bin Affan, di perjalanan Anas bin Malik melihat. Di sini dikisahkan oleh Buya Hamka, dia melihat tertarik dengan lenggok jalan seorang perempuan. Rupanya yang melekat pada matanya. Dan untuk mencegah jangan sampai perasaan itu masuk ke dalam hati, kemudian lantas Anas berkata, astagfirullah, astagfirullah. Jadi Anas sebelum tiba di majelisnya Utsman bin Affan, dalam perjalanan melihat perempuan yang cantik berlenggak-lenggok di tengah jalan. Kemudian pandangan mata Anas tertuju kepada perempuan tersebut. Agar tak masuk itu pandangan ke dalam hati, lantas Anas menoleh, seraya dia mengatakan astagfirullah. Kemudian Utsman bin Affan mengutip firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 75, inna fi dzalika la ayatin lil mutasawwimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. Apa yang dimaksud dengan al-mutasawwimin? Al-mutasawwimin di dalam beberapa tafsir di sini dijelaskan, artinya adalah orang yang memperhatikan tanda-tanda itu adalah orang yang mengerti firasat. Di sini ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, derajatnya marfu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasal mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillah.
awaslah kamu, takutlah kamu akan kena firasat dari orang yang beriman karena dia memandang dengan nur Allah. Jadi Nabi SAW pernah mengatakan bahwa ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian, cemaslah kalian kepada firasat yang terjadi kepada orang yang beriman. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillah, karena dia memandang itu dengan cahaya Allah, dengan nur dari Allah. Jadi jamaah, kalau seandainya misal ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, misal kita punya orang tua atau ada seseorang yang kita anggap alim, berilmu, saleh, takwa, abid, ahli ibadah, kemudian dia mengatakan, antum kalau bisa jangan nikah sama dia, kayaknya akhlaknya kurang cakep, udah jangan diterusin. Antum kalau pengen kuliah di Jakarta, di Bandung, di Jakarta aja, jangan di Bandung, ya. Ketika kita meminta pandangan, meminta arah, ya, berharap ada jawaban dari seorang yang beriman, dia alim, dia takwa, dia abid, dia soleh, maka kita kudu cemas, kita kudu khawatir dengan omongannya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Neng, besok hari Minggu di rumah, jangan keluar. Mak di rumah sendiri, gak ada yang nemenin. Ini anak maksa, ini anak bersikeras, enggak, udah janji sama teman pengen berangkat, mau kagak mau kudu berangkat, kudu pergi, kudu jalan. Kata orang tuanya, jangan. Ternyata ketika dia berangkat ke pantai, tsunami datang. Ketika dia pergi ke air terjun di puncak, terjadi banjir bandang. Siapa itu? Firasatul mu'minin, firasatnya orang yang beriman. Tentu yang hatinya bersih, senantiasa dia melakukan tazkiyatun nufus, jauh dari hasad, iri, dengki. Bersih, dengerin, pegang omongannya. Kita kembali kepada kasus Utsman. Jadi jamaah, bahwa pandangan mata saja ada bekasnya. Pandangan mata ini memandang ada bekasnya. Ya, padahal Utsman nggak kemana-mana, tapi Utsman bisa tahu ente. Jadi benar ternyata. Anas berkata jujur, benar. Tadi saya melihat seorang perempuan, ya, jalan berlenggak-lenggok, menarik perhatian. Saya menoleh, lantas saya beristighfar. Jadi jamaah, mata saja bisa zina. Jadi zinanya mata apa? Ngelihat aurat. Ya, zinanya mata ngelihat aurat, memandang yang bukan mahram. Itu zinanya mata. Kemudian kita lanjutkan, wa syahidna 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Ya, pandangan dan disaksi. Ini mata ngelihat apa? Ngasih laporan. Ini telinga menyimak mendengarkan apa? Ngasih laporan. Kulit pun demikian. Kemudian jamaah sekalian, kita lanjutkan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan akan menjadi saksi arjuluhum, kaki-kaki mereka. Jadi kaki kita jamaah akan menjadi saksi, akan memberikan laporan di hadapan Allah. Ini kaki melangkah kemana, ini kaki diayunkan ke tempat apa. Kaki akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, atas apa yang dahulu mereka usahakan, ya, mereka lakukan.
Jamaah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ada riwayat bahwa kalau seandainya nanti di akhirat, kakinya kaki mana dulu tuh nanti yang ngomong. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan pahanya paha mana dulu yang bicara. Ternyata yang akan memberikan penuturan, pengakuan, pengaduan apa? Paha kanan, kaki kanan. Nah, itu ada riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari. Jamaah, kita lanjutkan di sini keterangan yang dibawakan oleh Ibnu Hamka dalam tafsirnya. Jadi jamaah sekalian, ketika nanti di akhirat, ya di akhirat ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini sahih dan hadis ini juga dibawakan oleh Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah. Saya bacakan hadisnya. Tsumma yaqulul an nab'athu shahidan 'alaika wa yatafakkaru fi nafsihi man alladhi yashhadu 'alayya fayukhtabu 'ala fihi wa yuqal li fakhidihi wa lahmihi wa izamihi intiqi fatantiqu fakhiduhu wa lahmuhu wa izamuhu bi'amalihi wa dhalika liyudhira min nafsihi wa dhalika al-munafiq wa dhalika alladhi yaskhatu Allah alaihi. Kemudian kami utus saksi sekarang juga kepada engkau, lalu berpikirlah dia sendirinya, siapakah agaknya saksi yang akan menyaksikan atas aku. Maka ditutuplah mulutnya dan dikatakan kepada pahanya, dagingnya dan tulangnya, berbicaralah. Maka berbicaralah pahanya, dagingnya, tulangnya, menerangkan amalnya. Dan yang demikian itu ialah untuk melemahkan dari dirinya. Dan itulah orang-orang yang munafik, dan itulah orang-orang yang murka Allah telah menimpa dirinya. Jadi jamaah, berdasarkan ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan nanti yang akan berbicara li fakhidihi wa rahmihi wa izamihi. Ada tambahan, apa yang bicara? Yang akan menjadi saksi di hadapan Allah apa? Li fakhidihi wa rahmihi wa izamihi. Pahanya. Jadi jamaah, paha kita duduk di mana, bermajelis di mana, mungkin bahasa Betawinya kongko deprok, duduk di bangku apa, ini paha ngasih laporan. Ya, jadi jamaah, paha kita ngomong. Ini hadisnya sahih, valid, riwayat Imam Muslim. Ini paha aja ngomong, wa yuqal, dan nanti akan berbicara pahanya. Coba jawab. Tadi ayatnya yang kita baca, tangan, kaki bicara. Ternyata bukan cuma tangan dan kaki, nambah. Apa tambahannya? Paha. Wa yuqal li fakhidihi wa lahmihi wa izamihi. Paha ngomong. Coba jamaah kita lihat, ini kita punya paha, di mana mulutnya? Enggak ada. Mana mulutnya paha? Enggak ada. Tapi kita punya paha, duduk di mana, nempel di apa, singgah di tempat apa, di bangku singgah sana, permadani, karpet, alas apa, dia akan bicara. Walahmihi, dagingnya. Jamaah, tadi ayatnya dalam Quran surat Al-Isra, juluduhum, kulit-kulit mereka. Ya, tadi sudah kita singgung bahwa pipi kita kulit, dahi kita kulit, dada kita kulit, betis kaki kita kulit, kulit ngomong. Tapi dalam ini hadis, tadi ayat Quran surat Al-Isra, mata, kuping, kulit ngomong. Tapi dalam ini hadis, daging.
Badan kita mana yang ada dagingnya? Hah? Mana badan kita yang banyak dagingnya? Daging semua. Ya, ini kuping kagak ada dagingnya kalau kuping mah. Ya. Ini pipi ada dagingnya dikit. Lengan kita, bahu kita ada dagingnya. Dada, perut, di bawah perut, itu daging tuh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi buddi ahadikum shadaqah. Jamaah, bapak-bapak, ketika kita mendatangi istri kita, kita letakkan daging kita pada tempatnya, itu sedekah. Itu sedekah. Para sahabat bertanya, hadis ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana nilai sedekahnya ketika kami mendatangi istri-istri kami? Kok sedekah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, bukankah ketika engkau letakkan dagingmu pada tempat yang haram, maka itu berdosa. Tetapi ketika engkau letakkan dagingmu pada tempat yang halal, bukankah itu berpahala? Itulah sedekah bagimu. Ya, Bang Yogi, ntar pulang ngaji bilang sama istrinya, ya, Neng, yuk sedekah. Jadi bapak-bapak mendatangi istri di tempat yang halal, meletakkan daging pada tempatnya, itu sedekah. Maka bagaimana dengan prostitusi, perzinahan, gonta-ganti pasangan? Haram itu, ya, haram. Wa izomihi, dan tulangnya. Ya, tulang tadi tangan, misal ayatnya tangan, ya. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong tangan, ya tangan juga dalamnya ada tulang. Ya, menjama, mengepal, memukul, menjama, menangkis, menepis. Tulang yang menggerakkan. Maka kalau seandainya ada kasus yang terjadi di Duren 3, kasus penembakan yang dilakukan oleh aktor polisi, itu pistol melepaskan peluru dari genggaman tangan, tulang yang menggerakkan. Jadi termasuk tangan melakukan apa? Pembunuhan. Tangan bicara. Jamaah, yang perlu kita pahami bahwa yang kita bahas sekarang ini badan, ini jasad, ini tubuh. Jamaah, dulu pernah kita bahas di dalam Quran ada surat Az-Zalzalah. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Ketika nanti kiamat itu datang, jamaah, bumi yang kita injak, tanah yang kita pijak, ya, itu akan berbicara, memberikan kabar, memberikan laporan, pewartaan. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha, karena Allah Tuhannya telah memerintahkannya. Jadi jamaah, nanti ketika kiamat itu datang, Allah nyuruh tanah, Allah nyuruh bumi, bumi, ente ngomong, ente bicara, ente ngasih laporan. Jamaah, ketika ayat ini turun, Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaruha? Hei kalian para sahabat, Abu Bakar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abu Hurairah, atadruna ma akhbaruha? Kalian tahu tidak apa yang akan dikabarkan oleh bumi? Bumi, tanah bakal ngomong apa? Kalian tahu tidak? Ente pada tahu kagak? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian jamaah, Nabi kemudian lantas melanjutkan penjelasannya dalam hadis yang riwayat Imam At-Tirmizi, ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, inna akhbaraha an tashhada bima amila kullu bani adam ala zahriha an naqula yawma kadza wa kadza, yawma kadza kadza wa kadza.
Jadi nanti ketika hari kiamat itu datang, bumi, tanah yang kita injak ngomong, memberikan saksi atas apa-apa yang dilakukan manusia, ala zahriha, di atasnya. Yauma kada wa kada, hari ini si fulan melakukan ini, hari itu si fulan melakukan itu di situ. Jadi jamaah, ternyata yang akan menjadi recorder, yang akan merekam, yang akan menjadi CCTV bukan cuma badan, tanah, bumi yang kita injak ngasih laporan. Ya Allah, dulu bulan Juli akhir di Duren 3 penembakan 5 peluru menembus kepala. Di sini ya Allah. Ya Allah, dulu di Cengkareng terjadi tempat ini melakukan ini, si fulan melakukan, ya Allah. Bumi ngomong. Jamaah, perbuatan yang baik, yang buruk, amal saleh atau kejahatan yang kita lakukan, bumi ngomong. Ayatnya kan jelas. Yauma idzin tuhaditsu akhbaruha bi anna rabbaka auhalaha. Jadi bumi nanti benar-benar ngomong. Kita sekarang di Almanar duduk bersila nungguin Isya, haji. Jamaah, kita duduk di kanan, kita duduk di kiri, kita duduk di belakang, kita salat berjamaah di depan. Jamaah, jangan pernah kita kira, jangan pernah kita anggap bumi lupa, catatan bumi hilang, recorder CCTV yang Tuhan punya lenyap, nggak mungkin. Misal Almanar terkena pelebaran jalan, ini bangunan induk diratakan dengan tanah. Apakah kemudian lantas bumi menjadi lupa? Enggak. Ada sebuah rumah dipakai tempat perjudian, perzinahan, lantas terkena pelebaran jalan tol, penggusuran. Apa kemudian lantas bumi itu lupa? Tanah itu hilang ingatan? Enggak. Nah, inilah jamaah yang disebut dengan athar. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Udah kita bahas juga dulu ayatnya. Kami akan catat apa-apa yang dulu pernah mereka lakukan dan apa-apa yang mereka tinggalkan. Jamaah, tepak kaki kita, ayunan langkah kita, tempat kita berduduk beranjak dari satu tempat ke tempat lain, tidak pernah hilang jejak yang kita tinggalkan. Jadi kalau seandainya misal kasusnya Duren 3 kembali lagi itu, bisa dikarang-karang, bisa misal dibuat skenario yang berbeda, bisa. Tapi apakah bumi bisa kita bohongi? Tidak bisa. Nah, jadi begitu jamaah. Nah, kita kembali kepada ayat. Jadi jamaah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa ketika kita hidup di dunia, apapun yang kita lakukan, tubuh kita merekam, badan kita menjadi saksi. Jamaah, ini kita punya badan amanah Tuhan. Ini mata, ini mulut, ini telinga, ini daging, ini kulit. Jamaah, bukan punya kita. Ini punya siapa? Punya Allah. Yang namanya amanah titipan, ketika yang memberikan ngambil ditanya, digunakan untuk apa? Diajak berbuat apa? Wajar. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Tetapi jamaah sekalian, di sini penjelasan dari Bu Hamka, ada analogi yang diberikan. Analogi yang diberikan oleh Bu Hamka di sini di halaman 441. Kata Bu Hamka, seandainya ayat ini berbicara, mulut tidak dapat bicara, mulut tidak lagi dapat berkata-kata, tapi tanganlah dan kakilah yang akan berkata. Contohnya apa jamaah? Kata Bu Hamka, kalau ada orang yang kebiasaan bermain judi,
Dia ngocok kartu. Ya, apa nama kartunya? Gaplek. Dia ngocok kartu. Di usia yang senja, di usia yang sudah paruh baya, kebiasaan di masa muda, dan itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Udah, dia sakit, dia tertidur, dia terpulas, tak sadar tangannya begini-gini. Di sini Buya Hamka bercerita dulu di bulan Februari 1948 di Sungai Batang, Maninjau. Apa kata Buya Hamka? Saat itu aku sedang sakit. Saat itu aku sedang sakit, tetapi istri dan anak-anakku mengatakan, di tengah kondisi tidak sadarkan diri, tanganku seolah-olah sedang menulis. Tanganku menggerakkan seolah-olah sedang menulis saja. Nah, padahal kata Buya Hamka, saat itu mulutku membisu. Dia mah Buya Hamka banyak karyanya, banyak tulisannya. Ya, Profesor Dr. Hamka. Lagi sakit tak sadar, tangan begini-gini aja. Itulah kata Buya Hamka, bisa jadi sebuah permisalan di dunia, mulut tak berbicara tapi tangan dapat menjadi saksi. Tangan akan memberikan laporan kesaksian atas apa yang dulu pernah mereka lakukan. Masuk akal? Masuk akal. Logis? Cukup logis. Tafsiran Buya Hamka. Ya. Jadi kalau seandainya misal ada orang yang perangainya jelek, sifatnya buruk, kebiasaan yang dia lakukan, antar adanya apa dia kebiasaan mencatur tangannya begini-begini, ya. Orang yang kebiasaan silat bela diri, ya. Di tengah kondisi tidak sadar, misal dia lagi sakit, tangannya berayun-ayun, bisa. Ya, maka kan kata Nabi SAW, kalau kita punya kebiasaan, kata Nabi apa? Isilah dengan kebiasaan yang baik. Karena kata Nabi, innaka ma'aman ahab, kita akan wafat sesuai dengan apa yang kita gemari. Orang akan diwafatkan sesuai dengan apa yang menjadi hobi. Hobinya ke masjid, berjamaah ke masjid. Mudah-mudahan ya di tengah sholat berjamaah di situ dia wafat. Kebiasaannya berjamaah. Sebagaimana jamaah kita almarhum Bapak Sukoco. Ya. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya dan Allah tempatkan di rodha taman-taman surga. Beliau sholat subuh, habis ba'diyah nunggu qomat. Udah seperti kita nunggu qomat, ada yang zikir, ada yang istighfar, ada yang bertadarus tilawah, jatuh, berdubrak, enak, nikmat. Banyak orang di antara kita pusing memikirkan bagaimana caranya hidup enak. Tapi kebanyakan di antara kita lupa bagaimana berpikir mati yang enak. Enak mati begitu. Jamaah, banyak di antara kita yang pusing mikirin sesuatu yang udah dijamin. Tapi sedikit di antara kita yang lupa lalai memikirkan sesuatu yang belum terjamin. Apa yang udah dijamin? Rezeki, ajal, maut, kan udah dijamin. Ya, inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Allah telah takdirkan, berikan qadar tiap-tiap manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada satupun binatang melata, Allah jamin, Allah garansi rezekinya. Aduh susah cari kerja, aduh saya makan dari mana, aduh anak saya sekolah bayaran duitnya dari siapa. Ikhtiar, kerja, usaha, datang rezeki, dicari, dikejar.
Jangan dicemaskan, jaminan Tuhan berikan. Tapi jamaah, ada nggak garansi jaminan kita mati husnul khotimah? Nggak ada. Nah, makanya kebiasaan kita kebiasaan yang baik-baik, ya, kebiasaan yang baik-baik. Nah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, mudah kita ucapkan. Maka ketika nanti kematian itu datang, sakaratul maut itu sedang kita rasakan, lisan ini mudah mengucapkan. Tapi kalau seandainya misal lisan kita jauh dari kalimat-kalimat thayyibah, zikir, wirid, selawat, jauh, berat jamaah. Nah, jadi kebiasaan. Ada orang yang hobinya bola, matinya di lapangan. Ada orang yang kebiasaan hobinya mancing, matinya di kolam. Ada orang yang hobinya kebiasaannya berkendara di jalan, matinya kecelakaan di tengah jalan. Ada orang yang tiap harinya ngajar di sekolah, di saat mengajar dia wafat. Jadi jamaah, ya begitu. Pemadam kebakaran kerjaannya bersinggungan dengan api, kematiannya nggak jauh dari api. Ada orang yang bekerja sebagai petugas listrik, PLN, tak sedikit yang tersengat listrik. Berzina, gonta-ganti pasangan, kupu-kupu malam, dia mati di atas kasur tanpa sehelai benang pun. Ada yang presenter, pembawa acara di tengah membawakan berita dia wafat. Jadi jamaah, maka doa kita doa kita adalah agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu doa kita. Jadi jamaah sekalian, kalau seandainya misal kata Buya Hamka, bisa jadi salah satu tafsirannya adalah mulut itu tidak berbicara, tapi tangan kaki itu bicara. Bisa jadi di akhir hayat apa yang menjadi kebiasaan, mulut tak lagi bercakap, tanganlah yang akan menjadi kesaksiannya. Sudah masuk waktu Isya, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan kembali dalam Quran surat Yasin di ayat yang ke-66. Walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim fastabaqus sirat fa anna yubsirun. Kalau kami kehendaki, niscaya kami butakan mata mereka, lalu mereka berebut jalan, namun betapakah mereka akan melihat. Nanti kita akan lihat apa tafsiran Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kita tutup, kita akhiri dengan kita bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi